on dulu. Oke. Oke, saya meskipun cuma berempat ya, tapi mudah-mudahan rekamannya bisa dilihat nanti. Share screen. Nih, bagian ini ya. Sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Ya. Ini ketujuh ya? Oh ya, betul. Ya, ini banyaknya memang yang dua soal itu tumbukan ya. Tumbukan elastik. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana tumbukan elastik itu ya, konsep-konsepnya. Oke, jadi secara umum kalau dua benda itu berlaku tumbukan elastik berarti persen elastisitasnya 1 ya. Berarti di sini berlaku kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik. Nah, yang E sedang 1 ini, E sedang 1 ini itu adalah bisa diturunkan dari kekekalan energi ya. Jadi ini diturunkan dari kekekalan energi. Jadi di sini berlaku setengah M P1 kuadrat aksen kuadrat tambah setengah M P2 aksen kuadrat sama dengan setengah M P1 kuadrat tambah setengah ini M1 P1 2 V2 M1 P1 M2 P2 kuadrat gitu ya. Jadi ketemu ini ya. Yang ini berarti bahwa kecepatan relatif itu besarnya sama sebelum tumbukan dan setelah tumbukan besarnya sama ya. Arahnya saja berlawanan. Jadi ada tanda minus kalau sebelum tumbukan kan saling mendekati, setelah tumbukan saling menjauhi. So, ya. Dan ini untuk satu dimensi ya. Untuk kalau kita bekerjanya untuk dua dimensi, tumbukan dua benda itu ya, hanya bisa dua dimensi ya. Itu biasanya yang dipakai yang tidak elastisitasnya, tapi yang ini ya. Kalau dua dimensi kembali ke situnya ya. Nah ini juga nanti bisa dikembangkan untuk yang ini ya, yang lebih besar dari 0 itu M. Jadi alfa positif.
Nah, sini setelah tumbukan, benda pertama itu terpantul ke kiri, sedangkan benda kedua kanan, gitu ya. Nah, di sini saya ingin konsisten dengan bahwa V itu kecepatan itu vektor ya. Jadi V1 aksen ke kiri itu nantinya kalau memang ke kiri itu tandanya positif gitu ya. Negatif gitu. Kalau ke kanan positif gitu. Jadi nanti otomatis itu ya. Nah, jadi V adalah vektor ya. V1 aksen, V2 aksen, vektor. Jadi ini partikel pertamanya diam ya. Partikel keduanya diam gitu ya. Dari kekekalan momentum, momentum akhirnya itu adalah M kalikan V1 aksen, ini ya, ini kan M. Tetap di sini, meskipun gambarnya ke kiri, ya, kita tidak perlu, ini kok, luar yang lain-lainnya. Kenapa ya? Bentar, ini kenapa itu ya? Layarnya itu ya. Ini M. Ini dipindahkan ya. Ya, jadi M V1 aksen ditambah alfa M V2 aksen sama dengan M V1 ya. Jadi kita ingat V adalah vektor. Jadi nanti ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Nah, di sini karena kita bisa bagi dengan M ya. Sehingga hasilnya itu V1 aksen tambah alfa V2 aksen dengan V1. Kemudian ini ya. Dari elastisitasnya, karena elastik gitu ya, maka kecepatan relatif setelah tumbukan itu adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen. Ini sama dengan V1 ya, karena V1 itu kanan di sini ya. Makanya ini dibalik gitu ya. Jadi ini dari sini ya. Dari sini kita dapatkan itu. Jadi min V2 aksen, min dalam kurung V2 aksen, min V1 aksen, sama dengan V2 min V1. Ya. Atau jadi demikian ya. Jadi kita punya dua persamaan. Nah ini, coba sini ya. Nah, kita bisa eliminasi dengan dijumlahkan itu ya. Dijumlahkan, maka V1 aksennya tereliminasi, tinggal V2 aksen itu ya. Jadi 1 plus alfa kalikan V2 aksen dengan 2V1. Sehingga kita dapatkan V2 aksen adalah 2V1 dibagi 1 plus alfa. Nah, V2 aksennya ini ya.
dinyatakan dalam V1. V1-nya ini. Dinyatakan dari dalam kecepatan awal itu ya. Kemudian kalau yang atas dikalikan alfa, dikalikan minus alfa, kita dapatkan alfa V1 aksen dikurangi alfa V2 aksen sama dengan minus alfa V1. Nah, yang di bawahnya kita pindah aja situ. Ini juga sama, tinggal dijumlahkan. Kita dapatkan 1 plus alfa V1 aksen sama dengan 1 min alfa V1. Atau V1 aksennya bisa dinyatakan dalam V1 ya. Nah, kita telah sekarang ini. Apa artinya ini? Ya. Jadi hasilnya kan V1 aksen itu adalah 1 min alfa dibagi 1 plus alfa V1. V2 aksen dengan 2 V1 dibagi 1 plus alfa ya. Kalau V2 ini sesuai dengan arah V1 ya. Searah dengan V1. Pasti itu ya. Kalau V1 aksen tergantung nilai alfanya. Kalau alfanya 1, nah ini ya. Jadi masanya sama ya, berarti masa kedua benarnya sama. Alfanya 1 itu berarti V1 aksennya 0. Nah, itu kita bisa buktikan ya. Jadi tumbukan itu kalau masanya sama, tumbukan elastik, maka massa yang ditumbuk itu yang tadinya diam akan punya kecepatan sama dengan kecepatan awal massa pertama, dan massa pertamanya jadi diam ya. Massa pertamanya diam gitu ya. Bola biliar gitu misalnya, setelah tumbukannya itu elastik, maka kita akan lihat itu elastik, dan ini itu ya, tentu kalau tumbukannya sentral gitu ya, itu massa penumbuknya itu akan relatif diam itu nanti bola biliar demikian. Kecuali kalau ada spin segala macam itu ya, itu lain lagi itu ya. Nah, jadi alfa sedang 1 ini batas ini ya. Kenapa? Kalau alfanya lebih kecil dari 1, berarti massa yang ditumbuk itu lebih kecil ya dari massa yang menumbuk. Nah, kalau lebih kecil dari 1, maka V1-nya bergerak ke kanan itu ya. Sama-sama. Jadi ibaratnya itu ya, mobil kecil sedang diam ditubruk oleh truk gitu ya. Ya, mobil kecilnya terpental ke depan, truknya masih jalan juga ke depan itu ya. Sebaliknya kalau alfanya lebih besar 1, maka M1-nya bergerak ke kiri. Jadi bola kecil menumbuk bola besar itu ya. Bola besarnya diam, awalnya diam, nanti setelah tumbukan bola kecilnya terpental ke belakang, bola besarnya tetap ke depan juga itu ya. Kalau di sini, jadi kalau V2 aksennya itu selalu searah dengan V1. Tapi yang menumbuknya ini bisa diam kalau alfanya 1, bergerak ke kanan kalau alfanya lebih kecil dari 1, jadi yang ditumbuk itu lebih kecil ya. Dan akan bergerak ke kiri jika yang ditumbuknya lebih besar. Nah, ini perumusan umumnya ya. Ini kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini ya. Ini menarik nih ya.
Pada gambar di bawah ini terdapat dua partikel, nomor 1 dan nomor 2, yang diam. Dan bermassa sama masing-masing sebesar alfa M. Serta partikel nomor 3 bermassa M yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Tumbukan yang terjadi pada partikel-partikel tersebut bersifat lenting sempurna dan hanya pada satu dimensi. Tentukan nilai alfa agar tumbukan yang terjadi hanya 2 kali. Berarti 2 kali itu menembuk yang kanan sekali, kemudian dia bergerak ke kiri, menembuk yang kiri. Jadi massa yang ketiga ini harus lebih kecil dari massa yang kedua. Kenapa? Karena dia kalau massa yang 3 lebih besar dari massa kedua, dia akan bergerak ke kanan setelah tumbukan, ya. Jadi itu persyaratan pertama, bahwa alfanya harus lebih besar dari 1. Ini keadaannya seperti ini, ya. Supaya dia bergerak ke kiri, alfanya harus lebih besar dari 1. Nah, tadi sudah dirumuskan. Kita ambil massa M itu, massa yang ketiga, ketika sudah menumbuk massa yang kedua, dia bergerak ke kiri, kecepatannya V32. Massa yang ketiga karena menumbuk yang kedua. Sedangkan massa yang kedua itu setelah tumbukan V23, ya. Massa kecepatan kedua karena ditumbuk oleh ketiga, gitu, ya. Nah, sesuai dengan yang sebelumnya, kita bisa dapatkan bahwa V23 adalah 2 dibagi 1 plus alfa V. V-nya itu adalah kecepatan awal massa ketiga. Sedangkan V32 itu, ya, rumus yang tadi 1 min alfa dibagi 1 plus alfa V. Nah, yang berarti V32 itu harus negatif, ya. Maka alfanya harus lebih besar dari 1. Jadi syarat agar massa nomor 3 bergerak ke kiri setelah tumbukan itu adalah alfa lebih besar dari 1. Nah, tapi nanti ada pada tumbukan yang kedua, kalau alfanya besar sekali, itu nanti tumbukannya itu akan menembuk massa ke-1, terus dia kecepatannya tetap tinggi, sedangkan kecepatan yang kedua itu kecil, ya, sehingga nanti tumbukannya bisa berkali-kali, ya, lebih dari 2. Nah, karena itu lebih besar dari 1, tapi nanti ada batasnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Sekarang massa yang ketiga itu bergerak ke kiri dengan kecepatan V32 tadi, ya. Ini V32. Menuju massa pertama, sedangkan massa keduanya bergerak dengan kecepatan V23 ke kanan. Jadi ini ke kiri sudah, dari rumusnya sudah kelihatan, ya. Alfanya lebih besar dari 1 sehingga negatif, itu V32. Menumbuk massa pertama, massa nomor 1, maka perumusannya sama saja dengan yang tadi. Oh ya, ini V32-nya negatif, ya. Jadi ke kiri, ini positif ke kanan. Nah, setelah tumbukan,
maka massa pertama ditumbuk oleh massa ketiga, kecepatannya ke kiri, ya. V13. Ya. Tapi yang penting ini adalah massa yang ketiga ini ya. Ini kecepatannya V31. V3 karena menembuk satu, ini notasinya sebagai apa. Sedangkan massa kedua bergerak ke kanan terus ya dengan V23 gitu ya. Jadi syaratnya ini V31 itu sudah jelas positif ya seperti tadi ya. V31 itu rumusannya sama, yaitu 1 min alfa dibagi 1 plus alfa kalikan V32 ini ya. Ya. Sama saja seperti tadi ya. Atau V31-nya adalah karena V32-nya 1 min alfa dibagi 1 plus alfa V, maka V32-nya itu adalah 1 min alfa kuadrat dibagi 1 plus alfa kuadrat V. Nah, ini ada keteraturan di sana ya. Selanjutnya kita lihat sini bahwa persyaratannya ini V31 harus lebih kecil dari V23 ya. Karena kalau lebih besar nanti menyusul massa kedua numbuk lagi gitu ya. Jadi syarat agar hanya terjadi 2 kali tumbukan, V31-nya lebih kecil dari V23. Ya. Jadi nah, ini lebih kecil dari ini. V31 lebih kecil dari V23. Kita cek aja ya. Misalnya alfanya supaya kita bisa melihatnya ya. Alfanya itu adalah 9 ya. Supaya gampang akanya ya. Maka kalau alfanya 9, V23 itu adalah sama dengan 2 dibagi 10 ya. 2 dibagi 10 kalikan V. V31-nya, V31 sama dengan dari rumus ini adalah 1 min alfa. Berapa 1 min alfa? 1 min alfa itu minus 8 dikuadratkan 64 ya. Dibagi 1 plus alfa itu 10 kuadratkan 100. Nah, jadi kan V31 lebih besar dari V23 ya. Berarti nanti akan numbuk lagi ini kalau alfanya 9 ya. Ini sebagai ini ya, memeriksa saja ya. Nah, jadi ini nggak boleh terjadi itu ya. Nggak boleh ini. Maka persyaratan ini kita pakai ini. Kita hitung sekarang atasnya. Jadi 1 min alfa kuadrat dibagi 1 plus alfa kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 dibagi 1 plus alfa ya. Jadi kalau sama dengan, dia kan masih di belakang gitu ya, nggak mungkin nyusul ya, kecepatannya sama. Jadi minimal maksimal kecepatannya V31 itu sama dengan V23 ya maksimalnya. Tapi harus kecil gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tinggal diselesaikan. Tinggal diselesaikan ini ya, 1 plus min alfa kuadrat dibagi 1 plus alfa dikuadratkan sama dengan lebih kecil sama dengan 2 dibagi 1 plus alfa. Ini 1 plus alfanya bisa tereliminir sehingga kita dapatkan persamaannya tinggal itu 1 min alfa dikuadratkan lebih kecil dari 2 kalikan 1 plus alfa.
Nah, kita sederhanakan, kita dapatkan 1 min 2 alfa plus alfa kuadrat lebih kecil atau sama dengan 2 plus 2 alfa. Sehingga kita punyai alfa kuadrat min 4 alfa min 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Nah, karena itu maksimalnya, alfanya itu maksimalnya itu adalah ketika keadaan sama dengan 0. Jadi, alfa maksimal kuadrat dikurangi 4 alfa max dikurangi 1 ada 0 ya. Nah, ini sama dengannya ya. Itu keadaan ketika alfanya maksimum. Jadi kita bisa dapatkan ada 2 harga dari aljabarnya ya. Tapi alfa itu tidak mungkin negatif ya. Sehingga karena alfa tidak mungkin negatif, maka alfa maksimalnya segini. Ya, jadi ini hasilnya ya. Maka secara umumnya ada nilai batasan nilai alfa itu adalah dia harus lebih besar 1, tapi lebih kecil atau sama dengan 2 plus akar 5. Nanti bisa dicek ya kalau harganya segitu gimana. Jadi kalau alfanya 2 plus akar 5 nanti bisa kita dapatkan ininya ya sama ya. V31 sama dengan V23. Nggak mungkin nyusul karena dia sudah di belakang. Nah ini nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Jadi memang soal-soal Olimpiade itu yang kayak gini-gini gitu ya. Supaya mikir logika fisikanya ya. Dipikirkannya. Jadi tidak sekedar matematik. Baik, saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan nomor 2 ini ya. Nah, nomor 2 ini kelihatan complicated, tapi sebenarnya enggak ya. Asal kita taat azas saja ya. Ini soal OSK tahun 2014, nomor 6 ya. Sebuah batang tegar tak bermassa dengan panjang L memiliki 2 buah titik massa di ujung batang AB. Jadi pada gambar ya. Nah, lihat gambar saja seperti itu. Kemudian sistem mula-mula dalam keadaan diam pada suatu permukaan datar licin ya. Jadi ini di atas meja itu misalnya ya, di atas meja yang licin. Kemudian sebuah titik massa C dengan massa M sama juga ya, massanya masing-masing M ya. Menumbuk titik massa A secara elastik. Nah, nih, secara elastik dengan kecepatan awal V0. Setelah tumbukan, C bergerak dengan kecepatan V0 asen berlawanan arah. Nah, ini ya. Berlawanan arah dengan kecepatan awal. Sedangkan gerakan batang AB dapat dinyatakan dalam bentuk kecepatan pusat massa VCM dan rotasi terhadap pusat massa. Tentukan VCM, omega, dan V0 yang ada 3 buah ya. Dalam theta, L, dan V0. Dinyatakan dalam theta, L, dan V0. Jadi ada 3 buah. Jadi harus ada 3 persamaan ini ya. Kemudian tentukan sudut theta masing-masing untuk kasus VCM maksimum, omega maksimum, V0 aksen maksimum. Kemudian jelaskan gerakan masing-masing benda setelah tumbukan untuk setiap kasus itu ya. Oke, kita lihat setelah ini sebelum tumbukan.
pada merah ya. Ini sebelum tumbukan. Nah, ini setelah tumbukan. Setelah tumbukan, di sini, nah yang tadi itu ya, boleh kita, karena sudah pasti, gitu, V itu kiri, maka boleh kita pakai tanda minus di sini, dengan catatan V itu adalah kelajuan. Ya. Nah ini sebenarnya penting sekali situ ya. V itu kelajuan, jadi nilainya positif terus ya. Kelajuan atau besar kecepatannya. V-nya kelajuan di sini ya. Jadi kita sudah masukkan tanda vektornya itu di tanda situ ya, dan tanda minusnya itu ya. Apa saja di sini? Jadi untuk keseluruhan sistem ini, ya, keseluruhan berarti semuanya ini ya. Sebelum dan setelah tumbukan, itu ya, ini keseluruhan sistem. Jadi dari sini ke sini itu, karena tumbukannya elastik, maka berlaku hukum kekekalan momentum linear, kekekalan momentum sudut, dan kekekalan energi mekanik. Ya, jadi 3 persamaan ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Kekekalan momentum linear itu adalah setelah tumbukan, momentumnya adalah minus MV ini ya, ditambah pusat masanya itu bergerak dengan VCM ke kanan gitu ya. Itu harus sama dengan MV0. Nah, jadi tanda negatif ini sudah muncul di awal ya. Kalau mau pakai V-nya vektor boleh juga. Jadi di sini tidak ada tanda negatifnya, tapi nanti akan sama hasilnya ya. Harus konsisten saja itu di situ ya. Jadi minus MV ya, minus MV. Karena di sini ada ini ya, ada 2 massa gitu ya. Pusat massanya itu di sini sebesar 2M berarti ya. M ditambah M 2M ya. Kalikan VCM dengan MV0. Sehingga kita dapatkan M-nya dieliminasi, minus V ditambah 2 VCM, V pusat massa sama dengan V0. Satu itu ya. Yang kedua, kekekalan momentum sudut terhadap pusat massa batang ya. Sebenarnya terhadap titik mana saja, tapi yang akan mudah terlihat terhadap pusat massa ya. Kekekalan momentum sudut ya. Nah, setelah tumbukan, saya hapus dulu. Setelah tumbukan itu momentum sudutnya ini sistem keseluruhan ya. Ada momentum sudut itu adalah di sini ada
Terus mana? Minus MV. Tadinya kan ada di sini dia ya. Ada minus MV kalikan L per 2 sin theta. Atau kita lihatnya, minus ini karena dia akan memutarkan terhadap L, terhadap pusat massa ini ya. Dia itu memutarkan searah dengan jarum jam, berputar searah dengan jarum jam ya. Nah, kita konsisten bahwa perubahan sudut itu yang positif itu ya, kalau ini sumbu X, Y, ini alfa sudut positif itu ya, atau omega ini. Positif itu demikian ya, berlawanan arah jarum jam. Ini yang positif. Sehingga kita dapatkan minus MV kalikan L per 2 sin theta ya. Kemudian sistemnya berotasi. Ya, ini rotasi dengan omega searah jarum berlawanan arah jarum jam berarti positif ya itu ya. Nah, kita lihat minus L per 2 sin theta ya, ini ya. Kalikan minus MV ditambah I omega. I itu adalah momen inersia batang ya, inersia sistem dua massa yang di ujung-ujung batang gitu ya. Itu harus sama dengan di sini, ini datang ya. Momentum sudutnya adalah terhadap titik pusat massa itu adalah L per 2 sin theta ini ya, kalikan MV0. Kalikan MV0 di sini ya. Nah, kemudian momentum sudutnya ini kan kalau kita hitung sama dengan M kalikan L per 2 kuadrat ditambah M kalikan L per 2 kuadrat karena ada 2 ya. Sehingga I-nya itu adalah setengah ML kuadrat. Setengah ML kuadrat I-nya itu ya. Nah, selanjutnya, nah kita tinggal masukkan di situ, terlihat bahwa ML itu hilang ya. Nah, ini teknis ya. Sehingga ML per 2-nya itu hilang. ML per 2 hilang. Ini dibagi ML per 2. Sehingga kita dapatkan min V sin theta tambah L omega sama dengan V0 sin theta. Kekekalan momentum sudut. Satu lagi adalah kekekalan energi mekanik. Nah, di sini di akhirnya itu adalah setengah M ya. Energi mekaniknya ini setengah MV kuadrat ya, ini. Ditambah setengah I omega kuadrat sama dengan setengah MV0
kuadrat ya ini ya. Di awal ini ya. Jadi akhir energi mekaniknya di sini karena energi potensialnya tetap di mana-mana ya. Maka hanya energi kinetik saja ya. Dan memang kalau tumbukan itu biasanya karena sesaat sebelum tumbukan dan setelah tumbukan maka posisinya itu sama gitu ya terhadap acuan energi potensial, maka kekekalan energi kinetik akhirnya ya. Tapi ada energi kinetik rotasi, ada energi kinetik translasi. Nah, saya biasa menuliskan itu ya, dalam persamaan itu yang memudahkan tuh biasanya dan menunjukkan proses gitu ya. Sebelum dan setelah proses, kalau dibandingkan itu, biasanya yang sebelum proses itu kan sudah ketahuan ya. Sebelumnya begini, nantinya bagaimana? Maka persamaannya itu adalah tiga-tiganya ini ya. Momentum linear sebelum setelah proses dengan momentum linear sebelum proses. Momentum sudut sebelum tumbukan dengan momentum sudut setelah tumbukan. Energi kinetik setelah tumbukan dengan energi kinetik sebelum tumbukan. Ya, jadi ada keteraturan dalam menyampaikan itu ya. Nah ini kemudian kita bisa eliminir gitu ya. Dibagi dengan 2,5 M ya. Dibagi dengan setengah M, kita dapatkan V kuadrat tambah setengah L kuadrat omega kuadrat dengan V0 kuadrat. Oke, jadi kita punya 3 persamaan. Yang akan dicari yang kiri ya. Yang akan dicari V, kemudian omega, dan apa tadi? V itu ya. V pusat massa ya. Jadi yang akan dicari itu adalah V pusat massa, VCM di situ ya. V dan omega. Yang dicari itu adalah V pusat massa dan omega ya. Ada 3 bersamaan, pasti bisa ya. Tinggal teknisnya saja, misalnya saja ini dikuadratkan gitu ya. Kalau dikuadratkan, kita bisa geser dulu VCM-nya ke kanan, dikuadratkan di sini, kemudian dikurangkan dengan yang ketiga ini, jadi V-nya tereliminasi di situ, tinggal ada L gitu ya. Nah, kemudian sama juga ya, V sin tetanya pindahkan ke sana, ini dikuadratkan ya. Pangkat 2 ya, sini ya. Kuadrat ini juga sama dikuadratkan. Ini juga muncul yang lain-lain ini. Kuadrat. Sehingga kita dapatkan nanti misalnya yang VCM-nya dulu ya. Nanti dari VCM nanti ketemu V. Nanti dari 2 itu ketemu lagi omega-nya ya. Nah, dicoba saja
hasilnya itu kan teknis ya. Hasilnya ini. Jadi VCM sama dengan 2V0 dibagi 3 plus sin kuadrat theta. Omega sama dengan 4V0 sin theta dibagi L kalikan 3 plus sin kuadrat theta. Dan V-nya itu adalah V0 cos kuadrat theta dibagi 3 plus sin kuadrat theta. Nah, itu jawabannya ya. Jadi dari sini teknis ini ya, teknis aljabar ya. Harus teliti aja. Harus teliti ya. Kalau guru pembina tidak usah bisa secara cepat ya. Tapi benar, yang penting itu benar bisa menjelaskan dengan betul. Kan yang bertanding kan murid-murid ya. Nah, muridnya ini kalau dilatih dilatih terus ya mengerjakan yang begini bisa cepat gitu ya. Kalau kita yang sudah tua itu suka lambat, suka salah-salah lagi nggak teliti. Ya. Tapi kalau mereka, apalagi kalau udah terlatih itu teliti gitu ya. Oke, selanjutnya harga maksimumnya ya. Harga maksimumnya itu terjadi kapan gitu ya. Nah, kita lihat dari sini ya. VCM ini pembilangnya itu konstan ya, 2V0, tapi penyebutnya itu ada 3 plus sin kuadrat theta. Jadi VCM maksimumnya itu akan terjadi ketika tetanya sama dengan apa? 0 ya. VCM maksimum itu ketika tetanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu paling mudah. Tapi kita lihat begini. Tumbukan ini menyebabkan adanya transfer energi dari partikel penumbuk ke sistem partikel di batang itu ya. Nah, jadi kalau di sini ada sebagian energi yang diserahkan ya ke sistem batang itu ya. Nah, di sistem batang itu ada gerak translasinya, ada gerak rotasinya. Maka gerak translasinya akan maksimum, VCM-nya akan maksimum jika tidak ada energi yang ditransfer ke gerak rotasi. Ya. Bagaimana bisa? Nah, tetanya diatur-atur, kalau tetanya 0 kan sejajar semua ya. Jadi tidak ada di situ waktu ditumbuk tidak ada torka di situ kalau tetanya 0 ya. Kalau tetanya 0 tidak ada torka. Maka semua energi yang ditransfer ke sistem batang itu hanya berupa energi kinetik pusat massa. Nah, sehingga di sini maksimumnya ketika theta sadar 0 ya. Max tetanya sadar 0. Ini tentu sama saja dengan ini ya. Di sini cos kuadrat theta itu akan maksimum jika tetanya 0. Sedangkan penyebutnya akan minimum ya jika sin kuadrat tetanya sadar 0, yaitu tetanya sadar 0. Jadi sama juga ini ya. Maksimumnya ketika terjadi tetanya sadar 0 gitu ya. Nah, sebaliknya torka itu paling besar ketika tetanya
90 derajat kan? Jadi omega itu akan paling besar ketika tetanya pi per 2. Jadi ini adalah fisikanya demikian itu ya. Bisa juga dicari dengan kalkulus ya. Maksimum ketika misalnya V pusat masanya, dCm d theta sedia 0 gitu. Cari terus ya. Bisa ketemu memang. Bagus gitu ya. Tapi kita ingat bahwa tingkat SMA itu belum ya. Belajar kalkulus belum gitu ya. Jadi justru yang pentingnya di soal ini itu pemahaman fisikanya ya. Bagaimana transfer energi itu bisa berlangsung. Ada sebagian menjadi energi kinetik, ada sebagian menjadi energi kinetik rotasi, ada yang kinetik translasi pusat massa gitu ya. Nah, jadi dari pengertian fisika bisa dijawab itu tanpa harus pakai kalkulus ya. Dan memang kalau saya jadi juri ya, saya tidak terlalu peduli dengan kalkulusnya ya. Tapi kalau dia bisa menjelaskan fisikanya, wah ini sudah bagus. Nah, tapi kalkulus bisa membantu. Jadi kalau bisa pakai kalkulus untuk membantu itu bisa ya. Tapi ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus kalkulus ya. Melihat fenomena fisikanya ya. Dengan argumentasi fisika ya. Ya. Jadi maksimum itu ketika tetanya sedang 0 ya. Jadi di sini VCM-nya 2V0 dibagi 3. Dan kondisinya seperti ini ya. Dekan V-nya itu ini maksimum adalah VCM sama dengan 2V0 bagi 3. Dekan V-nya adalah V0 dibagi 3. Yang ini ketika tetanya ini tetanya sama dengan 0 ya. Ini theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, maka omeganya itu adalah sama dengan 4V0 dibagi L 3L ya. 4L ya. Dengan V0 per L. Nah, ini ketika sudut tetanya 90 derajat. Oke, ada pertanyaan sini? Next. Nah, yang ya tinggal dimasukkan saja tetanya sudah 0. Yang ini maksimum jika tetanya 90 derajat. Oke, kita lanjutkan. Nomor terakhir ini adalah OSN tahun 2005-2006 nomor 2. Sebuah bandul sederhana dengan panjang tali L berotasi pada bidang horizontal. Ini ayunan konis ya. Jika periode rotasinya T, tentukan besar sudut theta, dinyatakan dalam L, T, dan G. Jadi di sini geraknya itu gerak melingkar ya. Ini
gerak melingkar pada bidang horizontal. Maka pada gerak melingkar itu harus ada dinamikanya, ada gaya sentripetal, Fs atau Fc ya gitu ya, gaya sentripetal. Nah, kita ingin lihat apa gaya sentripetalnya itu dan apa hubungannya dengan theta di sini ya. Oke, kalau kita lihat ketika dia di ujung kiri, ya, maka urean gayanya seperti ini ya. Ini ketika di ujung kiri ya, sejenak ya. Ada mg ke bawah, ya. Ada gaya tali, itu sudut tetanya terhadap horizontal ya. Gaya tali F itu gaya tali. Jadi ini kayak tegangan tali. Nah, kalau kita lihat dari vertikal itu ya, tidak ada gerak pada arah tegak lurus horizontal ya, tegak lurus bidang horizontal. Sehingga F, kalau kita ambil di sini sigma F pada arah tegak lurus bidang itu adalah sama 0, atau pada tegak lurus pada sumbu X ini ya, dalam hal ini sama 0 ya. Kita ambil sumbu Y. Berarti F cos theta sama dengan mg besarnya ya. Atau tetanya itu adalah cosinus pangkat minus 1 mg per F. Tinggal kita cari hubungan F mg dengan periode T ya. Jadi ini supaya tidak keliru ya. Biasanya tegangan tali suka di notasi T ya. Nah, karena ada periode T juga, jadi saya pakai F di sini ya, tegangan talinya. Kemudian pada arah ini ya, pada arah radial sebetulnya ya, itu ada F sin theta. Jadi ini bekerja sebagai gaya sentripetal ya. Berperan begini sih ya. Tuh. Berperan sebentar. Sebagai gaya sehingga F sin theta sedang M omega R atau MV kuadrat per R gitu ya. Omega kita pakai gitu ya. Untuk karena ada kaitannya antara kecepatan omega kecepatan sudut ya.
Jadi kita bisa lihat di sini R jari-jarinya ini adalah ada kaitannya dengan theta ya. Yaitu R itu adalah L sin theta. Jadi R itu adalah L sin theta. Sehingga F itu adalah M omega kuadrat L. Jadi sin tetanya tereliminasi. F-nya M omega kuadrat L. Jadi kita dapatkan ini F-nya tinggal dimasukkan ke sini. Sehingga cos theta sedengan M-nya hilang sini ya. Tinggal G dibagi omega kuadrat L gitu ya. Jadi ini hasilnya omega sedengan 2pi per T. Nah, sehingga T-nya kita bisa dapatkan. Cos theta adalah GT kuadrat per 4pi kuadrat L. Theta-nya adalah cosinus pangkat minus 1 atau arcus cos GT kuadrat per 2pi kuadrat L. Nah, itu jawabannya. Demikian. Jadi ini pemahaman tentang gaya sentripetal gitu ya. Tentang pemurnian gaya juga. Oke, baik. Saya kira cukup ini. Ada pertanyaan? Sudah ya? Terima kasih Pak. Ini harus berangkat juga. Ya, Mohon maaf. enggak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.